bias. Untuk data yang kita gunakan itu merupakan data risiko kredit, di mana terdapat 3 atribut atau 3 fitur. Yang pertama itu simpanan, aset, pendapatan, serta label yaitu risiko kredit. Untuk datanya ya, itu terdapat 8 data, sebanyak 8 data. Di mana untuk risiko kredit untuk labelnya itu terdapat label good sama bad. Nah, untuk melakukan klasifikasi dengan metode Naive Bayes, yang pertama yang dilakukan itu menghitung probabilitas setiap fitur. Nah, untuk perhitungannya bisa disimak penjelasan berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan probabilitas per fiturnya. Jadi yang pertama ada fitur simpanan yang low dengan risiko kredit good terdapat 2, dan fitur simpanan dengan medium yang risiko kredit good terdapat 2 juga. Simpanan dengan simpanan yang high dengan risiko kredit good terdapat 1. Jadi jumlah dari risiko kredit good yakni 5. Terus ke simpanan yang low dengan risiko kredit bad terdapat 1. Simpanan medium dengan risiko kredit bad terdapat 1. Simpanan high dengan risiko kredit bad 1. Jadi jumlah dari risiko kredit bad yakni 3. Jadi dihitung probabilitasnya yang low dengan risiko kredit good yakni 2/5. Yang low dengan yang medium dengan risiko kredit good probabilitasnya adalah 2/5. Simpanan yang high dengan risiko kredit good probabilitasnya adalah 1/5. Jadi jumlahnya sama dengan 1. Lanjut ke probabilitas yang bad. Simpanan low dengan risiko kreditnya simpanan low dengan risiko kredit bad yakni probabilitasnya sama dengan 1/3. Simpanan medium dengan risiko kredit bad yakni probabilitasnya adalah 1/3 juga. Simpanan high dengan risiko kredit bad probabilitasnya 1/3 juga. Jadi jumlahnya sama dengan 1. Lanjut ke fitur berikutnya yakni aset. Aset yang low dengan risiko kredit good terdapat 1. Aset yang medium dengan risiko kredit good terdapat 2. Aset high dengan risiko kredit good 2 juga. Jadi jumlahnya sama dengan 5. Lanjut ke risiko kredit bad. Aset low dengan risiko kredit bad terdapat 2. Aset medium dengan risiko kredit bad sama dengan 1. Aset high dengan risiko kredit bad tidak ada, 0. Jadi jumlah dari risiko kredit bad yakni 3. Lanjut menghitung probabilitas aset low dengan risiko kredit bad risiko kredit good yakni 1/5. Aset medium dengan risiko kredit good 2/5. Aset high dengan risiko kredit good ini 2/5 juga. Jadi jumlahnya 5/5 atau sama dengan 1. Lanjut ke probabilitas bad. Aset low dengan risiko kredit bad probabilitasnya adalah 1/3. Aset medium dengan risiko kredit bad probabilitasnya 2/3. Aset high dengan risiko kredit bad yakni 0. Jadi dijumlahkan sama dengan 1. Penjelasan berikutnya dapat disampaikan oleh rekan saya. Oke, berikutnya yaitu menghitung probabilitas pada fitur pendapatan. Pada pendapatan yang good itu nilainya yaitu 75, 50, 100, 25, dan 75. Untuk yang fitur pendapatan yang bad
itu 25, 50 dan 25. Jadi rata-rata pada fitur pendapatan yang good itu 65 dan rata-rata untuk yang bad itu 33,33. Jadi deviasi standarnya untuk yang good itu 25,4951 dan deviasi standar untuk yang bad itu 11,78511. Jadi resiko kredit untuk jadi probabilitas pada risiko kredit yang good itu 5/8 dan probabilitas yang bad itu 3,8. Nah, lanjut. Apabila diketahui simpanan low, aset medium, dan pendapatan 25, maka dapat dihitung likelihood a good, yakni 2/5 dikali 2/5 dikali 0,00457 dikali 5/8 sama dengan 0,000457. Untuk likelihood yang bad, 1/3 dikali 2/3 dikali 0,0263 dikali 3/8, yakni hasilnya 0,00219. Lantas probabilitas good dengan rumus likelihood good per likelihood good plus likelihood bad, yakni 0,000457 per 0,00219 plus 0,000457 sama dengan 0,17264. Untuk probabilitas yang bad, yakni 0,00219 per 0,00219 plus 0,000457, hasilnya 0,82798. Maka dapat disimpulkan untuk resiko kredit maka dapat disimpulkan simpanan low, aset medium, dan pendapatan 25 yakni memiliki resiko kredit bad karena probabilitas bad lebih tinggi dari probabilitas yang good. Oke, apabila diketahui simpanan sama dengan low dan aset sama dengan low dan pendapatan sama dengan 75, maka dapat dihitung yaitu likelihood good sama dengan 2/5 kali 1/5 kali 0,01448 kali 5/8 sama dengan 0,000724. Untuk likelihood bad sama dengan 1/3 kali 1/3 kali 6,5 dikalikan 10 pangkat minus 5 dikali 3/8 sama dengan 2,7 kalikan 10 pangkat minus 6. Dan selanjutnya untuk probabilitas goodnya, ya ini dicari dengan cara likelihood yang good dibagi penjumlahan antara likelihood good dan likelihood bad, yaitu 0,00724 per 0,00724 ditambah 2,7 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan 0,996285. Untuk probabilitas yang bad yaitu 2,7 kalikan 10 pangkat minus 6 dibagi 2,7 kali 10 pangkat minus 6 ditambah 0,000724 sama dengan 0,00371. Jadi dapat disimpulkan simpanan yang low
dan dengan aset yang low dan pendapatan sama dengan 75 termasuk dalam probabilitas yang good, karena probabilitas yang good lebih tinggi daripada probabilitas yang bad. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa pemodelan menggunakan aplikasi Orange. Di sini saya sudah membuat modelnya. Untuk model yang kita jelaskan ini, yang pertama ini ada data training ya, ada data testing dan gabungan dari data training dan data testing. Untuk data training bisa dilihat di sini menggunakan simbol data tabel ini, di mana terdapat tiga fitur. Yang pertama simpanan, aset, dan pendapatan dengan target itu pada atribut atau kolom resiko kredit. Lalu setelah itu di sini metode yang digunakan itu menggunakan metode naive Bayes. Maka di sini kita menggunakan naive Bayes. Yang akan kita lakukan adalah klasifikasi. Maka kita lakukan prediksi. Untuk mengetahui prediksi dari data testingnya itu kita bisa menambahkan data tabel. Setelah itu kita select kolom atau select kolom pada data testing, di mana data testingnya itu terdapat dua data testing atau dua instance. Yang pertama itu simpanan low dengan aset medium dan pendapatan 25. Yang data kedua itu simpanan low, aset low, dan pendapatan 75. Nah, di sini pada dua data ini merupakan termasuk pada klasifikasi resiko kredit yang mana. Nah, di sini kita bisa dilihat pada tabel prediksi. Diklik, nah di sini terdapat klasifikasi di mana simpanan low, aset medium, dan pendapatan 25 itu dengan menggunakan metode naive Bayes maka termasuk dalam kategori atau resiko kredit yang bad. Sesuai dengan yang tadi dijelaskan bahwasanya pada kejadian yang pertama itu probabilitas bad lebih besar dari probabilitas goodnya, dan untuk data kedua itu termasuk dalam kategori resiko kredit yang good karena probabilitas good lebih besar dari probabilitas bad yang telah dihitung pada penjelasan sebelumnya. Setelah itu di sini data merupakan data gabungan dari data training dan data testing. Yang pertama data trainingnya itu sebanyak 8. Untuk di sini kita reload sebentar. Maka data yang tadi itu merupakan data dari gabungan dari data testing dan data training ya. Berhubung di sini belum kita update terlebih dahulu pada data. Di sini kan cuma 2 tadi. Kita save. Lalu kita reload pada aplikasi Orange-nya. Nah, maka penambahan data atau gabungan dari data yang tadi kan trainingnya sebanyak 8 dan testingnya sebanyak 2. Jadi data di sini itu digabungkan. Nah, ini untuk apa? Untuk menghitung confuse matrix. Dengan menggunakan test and score, dengan menggunakan metode naive Bayes, maka confuse matrix itu dapat kita lihat pada aplikasi ini, dimana resiko kredit bad dan bad ini terdapat 1 data, dan untuk bad good itu 3, dan untuk good bad itu 4, dan untuk good itu 2, sehingga jumlah dari yang bad itu 5, serta penjumlahan dari yang good itu 3 ditambah 2 itu sebanyak 5. Maka dapat disimpulkan jika kita menggunakan aplikasi Orange ini, presisi yang dilakukan itu sebesar 0,32 serta recallnya itu 0,3, seperti itu.
Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai klasifikasi metode dengan menggunakan metode Bayes pada penghitungan kredit resiko kredit. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.